Hari ini datang sebuah mobil kuda dengan masalah lampu senja tidak mau hidup. Jadi tidak ada yang hidup depan belakang, semuanya mati. Kuda tahun berapa deh? 99. Nah, ini kuda tahun 99. Ini ownernya yang punya dari komunitas KMK. Komunitas Mitsubishi Kuda. Jadi kasusnya lampu senja tidak mau hidup. Sudah dicek ke sekring tadi, semua baik-baik saja. Ini sekring tidak ada yang putus. Ini sekring untuk lampu senja tidak ada yang putus. Tadi sempat saya bongkar di bagian dalam. Saya pikir awalnya itu di soket. Soket ini rupanya bukan. Ini sudah terbongkar semua tapi bukan. Setelah dicari-cari, rupanya ada konsleting di jalur. Nah, ini segera akan dicari di bagian mana konsletnya terjadi. Ini kemarin ada sedikit modifikasi dari yang punya, ada sambung menyambung kabel untuk ke lampu variasi. Nanti saya akan cek apakah memang benar dari sana atau ada yang lain. Ini tadi alasannya mengapa saya langsung bongkar ke depan ini, karena kalau lihat dari skema jalur kelistrikan, maksudnya skema sekring, relay, untuk lampu senja itu tidak ada menggunakan relay, tapi langsung sekring. Makanya saya langsung bongkar ke bagian ini, karena dari aki dari baterai itu masuk ke sekring, sekring langsung masuk ke kontak yang ini. Makanya saya langsung cek di sini. Jadi setelah dianalisa, kontak ini hampir rusak. Tadi saya cek pakai multitester ini, ada bagian yang tidak nyambung dikarenakan konsleting di jalur itu. Dia tidak mampu untuk memutuskan sekring, makanya ini yang konslet. Jadi pada bagian soket yang ini, di sini ada beberapa pin. Ada 6 pin di sini, tapi yang digunakan hanya 4, 2 kiri, 2 kanan. Arus dari aki masuk ke sekring, ini masuknya ke pin 3 yang ini. Dari pin 3 ini dia nyambung ke pin nomor 1 yang kecil ini, masuk ke switch yang di sini, switch putar. Jika switch putar di posisi on, dia langsung masuk ke bagian yang ini. Kalau di sini kabel warna putih, dari sekring masuk kabel kuning. Kemudian ketika switch diputar on, dia masuk ke kabel putih yang pin nomor 3 ini. Dari pin nomor 3 ini keluar lagi ke pin nomor 1 yang ini untuk ke jalur lampu. Nah, karena jalurnya ini konsleting, maka ini rusak nih. Ini tadi mutung. Sudah saya congkel-congkel supaya bisa menyatu kembali dengan ini. Sekarang posisinya ini sudah bisa nyambung. Berarti tinggal cari permasalahannya di jalur, bagian mana yang konslet, apa bagian yang sudah dimodifikasi owner tadi atau bukan. Nah, ini ya saya cek dengan multitester, bahwasanya memang jalur dari lampu senja ini konslet. Ini jalur plus ke prop 1, dan ini untuk groundnya saya ambil prop yang hitam. Kalau dicek ini jarumnya bergerak nih. Tuh. Berarti memang ada terjadi konsleting di jalur. Ini yang akan kita telusuri, apakah ada di depan atau ada di belakang. Pekerjaan terhenti sementara karena hari hujan. Di luar tadi hujan sangat deras sekali, hujan angin. Nah, jadi barusan saya cek kabel ke belakang. Ya, untuk Mitsubishi Kuda Solar ini, jalur kabel ke lampu-lampu belakang ini lewat dalam. Nih. Ini di bawah plat ini ada kabel. Nah, itu soketnya. Yang ini soket untuk ke lampu sebelah kiri. Jadi saya cek sini soketnya aman, tidak ada konsleting. Berarti yang short atau yang konslet itu masih ada di jalur utama. Karena ke lampu sebelah kanan ini tidak ada soket.
Berarti harus cek dulu lampu belakang konslet atau tidak. Kemudian jika tidak juga harus cek ke depan, ke bawah dashboard di soket besarnya itu, supaya ketahuan yang konslet atau yang shortnya di mana, kabel positif dan negatifnya nempel itu di mana, sehingga membuat switch putar untuk menghidupkan lampu senjanya hangus, tidak mau hidup lagi. Hari masih hujan, walaupun sudah mulai reda tapi masih hujan. Mudah-mudahan cepat reda dan bisa melanjutkan pekerjaan ini. Tertunda dulu sebentar. Jadi ini soket utama di bawah dashboard, ini untuk jalur yang ke belakang. Kalau dicek front itu aman, tidak ada pergerakan jarum, berarti ke belakang aman. Nah yang itu untuk jalur ke depan, kalau dicek ground aman, tidak ada pergerakan. Ground ya, kabel dari ground kunci, karena ini yang enak. Sedangkan yang itu kabel menuju ke atas ini, ke soket ini, berarti ditumpukan kabel-kabel besar di bawah. Kalau dicek ground, jarum naik, ada konslet, berarti konsletingnya ada di seputaran jalur utama kabel besar ini. Ini yang repot ini carinya. Oke, nggak apa-apa, yang penting dicari dulu yang mana sakitnya di mana. Nah, jadi setelah disusur, rupanya yang bermasalah itu kabel. Ini kabel masuk atau kabel keluar ini ke box sekring dalam. Ini kondisinya seperti ini, sudah terbakar semua, satu buntelan ini. Nih, kabel ini sudah ada jejak-jejak terbakar mutung. Nah, malahan yang di bagian ujung sini tinggal isi dalamnya saja, sudah tidak ada bungkusnya lagi. Ya, lumayan panjang untuk pekerjaan sore ini. Lumayan parah. Parah. Jadi harus dibenahi semua sebelum terjadi yang lebih buruk lagi. Nah, ini lumayan parah nih, satu kabel ini yang warnanya merah putih. Ini sudah habis terbakar, sisa ininya saja ini. Tidak ada bungkusnya lagi. Jadi tinggal kabelnya sudah terbakar. Saya periksa di depan sana dan di sini kayaknya cuma satu kabel ini yang terbakar. Ini kabel warna hijau putih juga hampir putus. Ini sambung saja, ini diganti kabel baru. Ini kayaknya lampu keluar ini menuju ke lampu depan. Untuk lampu depan nanti dicek lagi kabel lainnya. Nah, jadi kabel yang tidak ada bungkusnya ini tadi saya akan ganti dengan kabel baru juga berwarna merah. Ini kayaknya nggak ada kabel lain yang ikutan terbakar, cuman ini saja yang sudah hampir putus. Nanti ini juga akan saya sambung dengan kabel baru sehingga aman ke depan. Nanti saya cek lagi untuk kabel lainnya. Nah, jadi sudah dibongkar tadi sampai ke depan, sampai ke bagian bawah. Ini kabel yang kebakar sudah dibenahi. Baru ketahuan bahwasanya yang konslet itu yang ke arah lampu depan. Ini lampu belakang hidup, lampu dashboard hidup. Ini kabel yang saya putus ini. Cuman nggak tahu karena masuknya ke kabel besar. Apakah di bawah sana, di tempat yang kemarin, beberapa bulan lalu pernah saya perbaiki. Satu bundelan kabel itu sudah hampir menyatu semua karena kebakar konslet semua. Apakah masuk ke sana, apakah ke jalur yang di sini, apakah jalur yang di sana, belum ketahuan. Tapi untuk bagian belakang dan dashboard sudah hidup.
Ini penyakitnya satu. Gak tahu nyatunya di mana ini. Oke, ini tinggal merapikan semua perkabelan ini, dilakban lagi dan dirapikan, dipasang semua karena masalahnya sudah ditemukan. Intinya di depan itu ada konslet untuk di bagian lampu depan, jadi tinggal nanti diberesin kabel ini untuk jalurnya buat baru. Nah, ngikut jalur lama sudah tak sanggup lagi mau bongkarnya. Bongkar kabel satu gulung besar. Gitu. Jadi pekerjaan sudah selesai. Untuk lampu senja sudah bisa hidup. Tuh, ada indikator dari dashboard yang hidup. Nah, untuk lampu belakang ini juga sudah hidup. Dua-duanya hidup. Cuman yang belum hidup ini ada di lampu depan. Untuk lampu senja yang depan belum hidup karena ya tadi permasalahannya ada di kabel yang menuju ke sini. Ini sambungan dari dalam. Jadi planningnya besok untuk sambung ke sini biar aktif semua ke kiri kanan. Tinggal buat jalur baru karena kalau nggak buat jalur baru ini harus bongkar semua ini. Satu ikat jalur kabel besar ini sampai ke bawah radiator itu harus dibongkar. Ini saya nggak tahu karena beberapa bulan lalu pernah bongkar yang di bawah ini. Yang mutung itu satu bonggol besar, jadi semua kabelnya itu menyatu sampai membuat mobil ini mati. Nah, mungkin itu kabel dari lampu itu juga ikut di sana karena kemarin waktu terakhir membongkar itu tidak ini. Ini ownernya Pak De Surono. Oke Pak De. Oke, terima kasih sudah menonton. Tinggalkan komen, like, dan subscribe. Jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda jika merasa video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.